Injil adalah berita yang kaya dan mulia. Sinar pengharapan sudah Tuhan berikan kepada engkau. Dan sinar itu adalah Kristus, sudah hadir di tengah-tengah hidupmu. Apa pentingnya kata Immanuel? Yang berkaitan dengan predikat Kristus datang ke dunia, disebut Allah beserta dengan kita. Apa pentingnya konsep the presence of God? Allah ada di tengah-tengah kita. Maka saya akan berbicara berkaitan dengan yang namanya tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian ada kayu yang untuk diangkat. Dan pertemuan kayu dengan kayu itu ada malaikat. Dan pertemuan malaikat dengan malaikat menyatakan sesuatu yang suci. Ada konsep sakinah. Di mana konsep sakinah itu menyatakan hadir, maka kemuliaan Tuhan nyata. Disitulah akan damai hadir. Di mana sakinah hadir, sukacita hadir. Di mana sakinah hadir, kesucian hadir. Di mana sakinah hadir, tidak ada kuasa daripada pemerintahan apapun yang bisa mengalahkan daripada pemerintahan kerajaan Allah. Jadi dalam bagian itulah saudara, Paulus mengatakan betapa pentingnya kita mengerti Kristus ada di tengah-tengah kamu. Jadi kalau Tuhan beserta dengan kita, kuasa manapun kita tidak akan takut. Kalau Tuhan beserta dengan kita akan berani melewati kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan. Kenapa? Ada Tuhan di pihak kita. Maka Pemazmur 23 mengingatkan kita. Orang Kristen pun tidak takut dengan kematian. Kenapa? Dia percaya Tuhan adalah gembala yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan berkata di dalam Yosua, dicupik juga dalam Ibrani 13, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Apa artinya? Artinya, dalam keadaan sulit, dalam keadaan kau merana, dalam keadaan kau susah, dalam keadaan apapun juga, jikalau aku topang engkau, engkau akan besertaku. Kamu akan melewati kesulitan itu. Tapi terkadang saudara, kita tidak mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita. Kita tidak pegang tangan Tuhan ketika hidup kita seperti berliku-liku. Kenapa? Kita merasa seperti Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan yang terhilang, tapi kita yang menghilangkan diri kita. Bukan Tuhan itu tersembunyi, kita yang tidak menghadirkan Tuhan. Jadi dalam bagian itulah saudara, iman memampukan kita menghadirkan Kristus yang besar dalam kehidupan kita. Iman mematikan diri kita yang mau besar. Dan iman dalam Kristus membuat kita mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan mematikan diri kita untuk jangan menyatakan kemuliaan diri kita. Berita sukacita daripada Injil mengatakan Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Hal ini saudara, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Kristus adalah pengharapan kita yang paling dasar. Dia harus bertata dalam hati kita. Dia harus menyucikan hati kita. Untuk kita bisa menikmati kemuliaan akan panggilan surgawi yang namanya itu rapture. Dan hidup kita semua akan dipanggil oleh Tuhan untuk kembali kepada Dia. Hidupmu kalau dalam Tuhan, engkau akan mencapai kesempurnaan di dalam karakter Kristus. Amin. Jadi pengharapanmu dasar adalah Kristus. Tujuan pengharapanmu adalah kemuliaan Tuhan. Bukan lagi uang, bukan lagi kekuasaan, bukan lagi kelebihanmu. Itu semua bersifat sementara. Maka di sini mengajarkan kepada kita, engkau sudah mendapatkan sinar pengharapan yang sejati. Dan sinar pengharapan itu menyatakan Kristus dalam kekayaan dan kemuliaan. Engkau menjadi orang yang kudus. Engkau menjadi orang yang masuk dalam kerajaan yang terang. Engkau sudah ditebus dan didamaikan oleh Dia. Patutlah setiap hari kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah mati menebus kita. Jadi dalam bagian itulah saudara, Kristus datang memberikan kepada kita sinar pengharapan yang sejati. Dan ternyata sinar pengharapan itu ada aspek kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus.